Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mewawancarai bimbel dari Yongki Home Study. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Nama saya Aditya. Nama saya Nirwana. Nama saya Natasha. Nama saya Zahra. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari Universitas Borneo Tarakan dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari lokal A2. Baik, izinkan saya perkenalkan nama saya terlebih dahulu, yaitu Siti Rahma. Saya Natasha. Saya Aditya. Saya Nirwana. Saya Zahra. Terima kasih untuk kakak sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk wawancara kami ini. Wawancara kami bertujuan untuk memperoleh informasi mengenal usaha di bidang pendidikan, khususnya bimbingan belajar, bimbel, yang berperan dalam pengembangan pendidikan di wilayah perbatasan. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah kami. Apabila kakak berkenan, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan seputar latar belakang, kegiatan, dan tujuan usaha bimbingan belajar yang kakak jalankan. Baik, bisa tolong perkenalkan nama kakak dan jabatan kakak di usaha bimbingan belajar ini. Jadi perkenalkan, nama kakak tuh Yongki Budi Saputra, panggil aja Kak Yongki. Kakak jabatan apa ya? Kakak yang punya lah, kakak foundernya. Kakak founder, kakak CEO-nya, kakak semuanya. Jadi seluruh usaha tuh di bawah naungan kakak. Jadi satu pihak satu pintu semua ke kakak semua sih. Baik, selanjutnya kami akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar usaha bidang pendidikan di wilayah perbatasan. Pertanyaan pertama, apa nama dan identitas usaha bimbel belajar ini serta di mana lokasi pelaksanaannya? Lokasinya tuh di rumah sendiri ya. Ada buat kantor lah gitu kan. Namanya sih seperti kakak juga, Yongki Home Study. Itu sih. Ini udah berjalan sekitar 15 tahunan lah, dari 2010. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama didirikannya bimbel ini khususnya dalam membantu pendidikan anak-anak di wilayah perbatasan? Tujuan awalnya ya, jadi pertama-tama tuh untuk mencari experience, membuktikan teori-teori yang ada di buku selama ini apakah masih relevan di dalam kehidupan pengajaran ya, walaupun ada beberapa memang tidak relevan gitu kan. Jadi kita bisa membuat sesuatu yang baru lah, hal-hal baru dari itu semua. Jadi tujuan utama itu adalah mencari experience. Yang kedua sih meningkatkan keilmuan kita. Jadi beda memang kalau yang masih hanya sekedar teori, ketika terjun ke lapangan itu berbeda. Yang ketiga ya satu yang cepat tahu depannya usaha ini bisa berkembang. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa saja anggota yang terlibat dalam usaha ini dan apa peran masing-masing? Ada sih seniormu ada kok. Seniormu ada tuh sama kakak tuh, namanya Kak Lulu. Banyak, kita ada 15 orang di sini tuh. Jadi naungan kakak tuh ada 15 orang. Baik yang sudah lulus maupun yang belum lulus. Ya anggota banyaknya, basicnya banyak sih. Ada yang dari luar daerah juga, ada yang dari luar juga, ada yang dari lulusan kampus luar juga, ada yang juga lulusan kampus Borneo. Baik, untuk pertanyaan keempat, bagaimana bentuk struktur organisasi yang digunakan dalam mengelola bimbel ini? Bentuk maksudnya struktur organisasi? Kayak misalnya ada jabatan-jabatannya gitu. Nggak ada kalau jabatan-jabatan, semuanya tuh kakak sebagai foundernya semua, kakak yang ngatur. Mereka semua setara 15 orang tuh, cuma mungkin ada 1-2 orang yang mungkin kakak percaya aja sih, yang lebih bisa menggantikan posisi kakak ketika kakak berangkat atau apapun. Ya biasanya tangan kanan kakak itu dia. Ya karena biasanya tangan kanan kakak tuh tandem kakak sendiri. Jadi kita kan biasanya ngajar tuh bertim kan. Macam kakak matematika tandemnya IPA. Jadi biasanya ada namanya guru SMP 14 namanya Kanisa, itu tandem kakak semua. Tapi kan sebelum dia jadi tandem kan kakak harus memang betul tahu dari awal, kasih tahu bahwa tugasnya berat nih di sini. Tangan kanan kakak ketika kakak nggak ada bisa nggak diatur semuanya, ketika ada masalah bisa nggak diatur semuanya. Ya untuk saat ini masih oke aja sih, bisa. Jadi semuanya sama aja sih, nggak ada jabatan khusus apapun ya. Intinya tempat kakak tuh hanya simpel aja sih, ngajar pulang udah selesai.
Bagaimana proses bimbel ini dalam menghasilkan jasa pendidikan seperti penyusunan materi, metode pembelajaran, dan pelaksanaan les? Gak ada sih, gak ada yang simpel. Ini materi sekolah aja. Ya intinya materi sekolah. Semua kebutuhan kan terserah materi sekolah ya. Materi sekolahnya apa? Intinya tidak menyimpang dari apa yang diajarkan di sekolahan aja sih. Tapi kalau mau diperluas boleh. Jadi kan kita ngikutin adalah kan kurikulum mereka ya, kurikulum sekolah seperti apa yang mereka butuhkan, yang kita buat lah, apa yang mereka mau kita juga turuti ya. Tapi kalau selagi tidak menyimpang ya kita pasti ikuti, kalau menyimpang nggak dulu. Jadi kita nggak bisa memaksakan idealisme kita nih, bisa memaksakan idealisme kita tapi bukan dalam hal materi. Idealisme kita adalah proses ngajar, cara belajar, gaya belajar, metode belajar itu dari kita. Tapi kalau dari materi kita sesuaikan mereka. Bagaimana cara bimbel ini mendistribusikan jasanya kepada peserta didik, misalnya secara langsung, daring, atau kerjasama dengan sekolah? Nggak ada. Apa yang anti kerja sama sekolah. Kakak bukan tipe orang yang suka promosi juga. Selanjutnya, siapa konsumen utama dari usaha bimbingan belajar ini dan apa alasan mereka memilih layanan tersebut? Konsumennya rata-rata ya seluruh sekolah yang ada di Tarakan kecuali SMP 4. Ya, soalnya SMP 4 kakak nggak pernah terima muat. Dinas di sini, kakak ngajar di sini, dan kakak nggak pernah mau terima hasil sini. Sedikit pun nggak akan mau terima. Itu dia. Sedikit pun kakak nggak terima. Dibayar berapapun kakak nggak mau. Karena kakak punya idealisme juga dong. Karena kakak malas ngajar siswa yang udah kakak ngajar pagi, ketemu lagi di sore atau malam hari. Kecuali dia sudah keluar dari SMP 4 atau dia SMA-nya nanti SMA-nya boleh. Kalau sekarang nggak dulu. Satu juga karena juga lingkungan SMP 4 ini kurang bagus. Lingkungan ya nggak bilang lingkungan red zone lah. Pelabuhan, jembatan besi, belakang BRI, yang dimana minat belajarnya rendah. Ada berapa sih mereka yang dari SMA ikut kakak? Shock dia, trauma dia, masuk 1, 2, 3 hari trauma dia ikut. Loh, dia bilang kok cara ngajar Kak Yongki di sekolah sama di les berbeda, jelas berbeda cara ngajarnya. Didikan kita kan didikan 90-an. Ini kan didikan tahun 2025. Ya, tidak boleh ada makian, tidak boleh ada marahan, tidak boleh ada apapun, tidak boleh apapun dah. Kita ikut aturan. Tapi kalau di sana aturan tuh kakak. Jadi apa yang didikan yang kakak gunakan, didikan yang pernah guru-guru kakak ajarin di tahun 90-an, yang dimana itu pasti berhasil. Selanjutnya, apa saja kendala dan kelangkaan yang dihadapi bimbel ini? Langkah-langkah gitu mungkin ya. Maksudnya kayak ada waktu susahnya gitu. Oh iya. Seperti kekurangan tenaga pengajar atau fasilitas. Oh banyak, kalau itu jelas bahasanya tuh apa aja nih kisah-kisah sedihnya gitu ya. Ya itu bahasanya kisah sedihnya atau Suka duka. ya suka dukanya. Sukanya sih nggak usah dibicarakan lah ya, dukanya kan bicara kesusahannya ini kayak kedukaannya tuh. Satu adalah bangun usaha itu memang nggak mudah ya, banyak hal yang kakak korbankan. Ya satu adalah masa-masa muda kakak korbankan, yang dimana mungkin kalian mahasiswa ini sering nyantai atau sering relax, atau kuliah bisa nongkrong, atau kuliah habis itu ngobrol sama teman. Nggak ada tuh namanya gitu kakak tuh, walaupun ada tapi nggak sering ya. Terus mengorbankan juga kesehatan. Jujur aja ngajar dari awal-awal ngajar tuh ya, pagi sampai sore kuliah ya kan? Lanjut lagi ngajar dari bahasanya tuh dari siang ke malam gitu kan. Nyebutan juga tuh sakit juga pak tuh. Nyebutan apa tuh ya, karena nggak ada waktu istirahat kan ya. Terkorban lah 7 tahun lah kena GERD ya, berobat terus lah. Alhamdulillah udah sembuh sekarang. Kena GERD ya, mungkin kelihatan rambutnya putih padahal di umur yang masih muda, umur kan masih 32, di umur 32 ya masih muda ya, 32 ya, nggak tua banget ya. Yang ada di umur 32 ini, tapi kakak bisa rasa udah banyak putih ya, mungkin banyak mikir lah bagaimana buat les ini berkembang, bagaimana semuanya berkembang semua ya. Itu mencari validasi itu, mencari nama itu yang sulitnya tuh, nama-nama itu kita mati nyari, yang itu dia ya. Bagaimana ketika sudah 2017an cari tim lagi juga sulit ya kan, cari tim juga lumayan sulit. Kalau dulu sih gampang, tim kakak oke semua, tapi kalau tim kakak sudah tua semua ya, di umur mereka udah umur 24, 25, 26, ada yang sudah jadi PNS juga, ada yang jadi 3K juga, nah ya kan, ada yang pulang kampung juga
gitu kan. Jadi untuk sekarang mencari tim agak sulit juga kakak. Ya dilemanya satu ya tadi itulah, jujur aja kesepian banget, sepi banget. Maksudnya mungkin kalau jadi kakak, apakah kau siap mental untuk menghilangkan masa mudamu itu? Nggak tahu juga kan. Yang dimana kau ketemu sama temen ya kan, tapi enggak ya, karena waktu itu diperhitungkan. Minggu aja halang ajar, itu jeleknya aja tuh. Sama keluarga nggak ada waktu sama keluarga. Selanjutnya, strategi apa yang kakak gunakan agar usaha bimbel ini dapat bertahan dan terus berjalan dalam jangka panjang? Nggak ada sih, jalanin aja, hancur aja. Nggak ada yang dipertahankan, ya minimal strategi satu aja. Pokoknya bagaimana gaji karyawan harus cukup, karena ada 15 orang, bayarkan 15 orang tuh penggajian juga tuh, ya kan. Penggajiannya tuh dari yang terendah tuh sampai tertinggi kita ada kan. Jadi bagaimana supaya gaji sebulannya cukup, ya kan. Sama juga karena juga ada orang tua kan, kita 16 orang tuh bukan berarti orang-orang yang bagus ya. Ada juga kita dapat udah pilih juga, ada orang tua emang satu kondisi ekonomi sedang tak menentu, keterlambatan dalam membayar. Kadang-kadang ada orang tua tuh hutang sama kakak tuh bisa 4-5 juta itu nggak bayar, ya mau ikhlasin aja, dan itu banyak gitu ya. Karena juga kita SPP-nya per bulan, dengan harga SPP juga nggak mahal kan. Kalau mau dicek SPP kakak tuh paling murah setarakan. Rentang range-nya kan hanya dari 200.000, malah dari 150.000 sampai 250.000, setelah itu aja sebulan itu dia. Jadi bahasanya tuh sangat kualitas. Orang tangan suka satu, kalau buka aja. Orang tangan suka satu yang murah tapi enak kan makannya. Dia suka yang murah tapi enak, itu orang tarakan. Ya sama seperti kakak juga, murah tapi berkualitas di tempat kakak. Tapi jangan heran, satu kelas tuh isinya bukan 5-6 orang. Kalau bimbel lain kan isinya cuma 5-6 orang gitu ya. Tempat kakak bisa 40 orang, 30 orang. Yang rendah tuh 25. Jadi kalau dia nanti pada akhirnya dia hancur, ya berarti udah waktu istirahat. Ya tapi dari kalau kita lihat dari peluang dan statistik kan udah 12 tahun kan, pernah hancur juga dan akhirnya bisa bangkit lagi. Selagi kakak masih ada mungkin gak akan hancur dah. Dia pasti gak akan hancur, kecuali kalau pergi mungkin bisa hancur ya. Tapi selagi kakak di situ kan fondasinya kakak semua. Bahasanya itu 15 orang tuh pergi, tetap masih ada kakak kok. Itu aja sih, nggak ada strategi apapun. Intinya jalanin aja, cari tim yang solid, tim yang loyal, tim yang sayang sama kita juga, kita sayang sama dia juga. Gitu dia. Pokoknya kakak cari tim yang emang sayang sama kakak aja sih. Selanjutnya yang terakhir, apa dampak positif atau kontribusi nyata bimbel ini terhadap peningkatan mutu pendidikan di wilayah perbatasan? Wilayah perbatasan tuh mana nih? Kalau tempatnya ada ya nggak ada dampaknya lah. Mungkin lebih tepatnya di wilayah Tarakan mungkin ya. Iya, karena Tarakan ini kan sudah dekat lah. Ya, sudah dekat sama perbatasan juga. Jadi perbatasan itu mungkin dari utara semuanya gitu ya. Jadi kita impact-nya ke situ aja ya. Dampak positif, iya banyak lah positifnya. Dampak positif ya banyak. Satu adalah tujuan kakak tuh dulunya itu adalah bagaimana cara merubah anak-anak Tarakan ini menjadi generasi yang bagus, generasi yang keren lah bahasanya, yang bisa bersaing dengan anak-anak Jawa. Ya dampak positifnya karena apa ya? Sekarang makin minimal mereka bisa berguna lah, kehidupan mereka bisa berguna untuk mereka semua. Sekarang banyak anak-anak yang generasi pertama ya, berarti generasi pertama tuh zaman-zamannya adik kakak tuh yang nomor 3. Iya, sekarang ya mereka sekarang jadi PNS di KTT. Level terendah kakak tuh di sini PNS dah, tuh. Jadi jangan sebagai PNS level tinggi dah. Enggak, di sini tempat kakak tuh. Aku selalu bilang mereka, kalau kau belajar di sini, cita-citamu jangan ranking PNS bang. Level terendah kita tuh menjadi pegawai negeri. Itu level terendah banget. Jadi jadilah orang-orang yang lebih berguna. Bilang nih, kerja tuh ada 3. Apa yang kamu cari? Satu adalah kebermanfaatan, yang kedua kehormatan, yang 3 uang. Apa yang kau pilih? Kalau kau pilih uang di biaya pemerintahan, itu namanya kau pemaling, gue bilang nggak boleh. Cari jabatan, kehormatan, silahkan ya. Jadi harus tempatnya ini tempat. Jadi kalau cari uang, bukalah sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Uang itu akan datang sendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah meluangkan waktu dan informasinya yang telah diberikan kepada kami. Penjelasan dari kakak sangat bermanfaat dan menambah wawasan kami mengenai peran usaha bimbingan belajar dan mendukung pendidikan di wilayah perbatasan.
Apakah kami diizinkan untuk menggunakan hasil wawancara ini sebagai bahan tugas kuliah kami? Boleh, silakan aja. Oke, baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan kesediaan waktunya kakak. Semoga usaha bimbingan belajar yang kakak kelola terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Adep. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.